Oke, pertama untuk materi apa? Ada berapa? Apa kok langsung ada berapa? Jadi ada 4 aspek ya. Bapak langsung aja bilang ada 4 aspek atau 4 macam dalam materi seni budaya ini. Ya, seni budaya 4 aspek yang kita yang kita sudah pelajari dan yang akan kita pelajari di setelah PTS nanti. Pertama, kemarin di semester 1 kita sudah belajar mengenai aspek seni yang memang keindahannya itu dari bentuknya. Apa aspek seni apa? Ya betul. Aspek seni bukan musik, aspek seni rupa. Ya, aspek seni rupa. Kemudian yang kedua aspek seni musik, kemudian yang ketiga yang kita sekarang pelajari ya, dari awal semester 2 kita masuk itu aspek seni tari ya. Kemudian nanti setelah kita PTS baru kita masuk ke materi aspek seni teater ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi di materi aspek seni tari ini Bapak akan mengulangi lagi. Pertama, kita minggu-minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai keunikan gerak tari tradisional. Pertama kan Bapak pernah sudah bahas pertama mengenai pengertian dari tari itu sendiri ya. Pengertian tari ya, kalian pelajari. Nah, itu pengertian tari. Kemudian pengertian dari tari tradisional itu juga kalian harus pelajari ya, yang sudah Bapak bahas waktu itu. Ada yang masih ingat ya? Ada yang masih ingat belum? Ada yang masih ingat enggak? Kira-kira apa itu tari? Ya. Objek keindahan tari itu apa kan? Objek seni keindahan yang ditimbulkan dari tarian itu apa? Apa? Gerak ya. Jadi gerakan ya. Intinya ya simpel. Tari itu apa? Ya, gerakan yang memiliki nilai keindahan, simpel aja. Cukup hanya sebatas itu. Dan itu udah masuk ke pengertian dari tari itu sendiri. Tinggal ditambahi tari tradisional itu berarti seni gerakan yang memiliki keindahan yang memang secara turun-temurun yang lahir dari masyarakat ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian itu masuknya ke konsep ya, konsep dari tari tradisional. Kan ada 3 tuh ya. Di bab ini tuh ada tiga poin. Pertama mengenai konsep tari tradisional. Kemudian yang kedua mengenai jenis tari tradisional. Kemudian yang ketiga mengenai bentuk penyajian tari tradisional. Pertama tadi mengenai konsep ya. Pertama mengenai konsep dalam artian mengenai pengertian tari, kemudian pengertian tari tradisional ya, seperti itu ya. Cukup aja seperti itu aja untuk konsep ya. Kemudian yang kedua, nah ini jenisnya. Pertama ada jenis tari tradisional klasik ya. Kemudian jenis tari tradisional kerakyatan. Secara simpelnya, jenis tari klasik itu jenis tari yang memang dipertontonkan atau dipertunjukkan dulu itu di kaum bangsawan, kaum pelajar, kaum pelajar, kaum bangsawan, raja ya. Nah, itu. Jadi secara sederhana seperti itu aja. Ya, gak usah diperibad, gak usah diperumit, gak usah biar kalian ingat gitu. Oh, ternyata jenis tari klasik itu yaitu jenis tari yang memang dipertontonkan di kalangan bangsawan atau raja-raja, seperti itu ya. Tarinya juga bukan tari kecak, bukan tari Bali. Kemudian bukan tari Bali. Kemudian tari-tari yang sudah kita kenali itu ya. Itu bukan tari-tari seperti itu. Jadi contoh kecil. Bukan contoh kecil. Satu contoh dari tari tradisional klasik itu tari Bedaya ya. Judulnya itu. Kalian silahkan cari lagi di berbagai sumber. Ini hanya memantik saja ya. Untuk nama-nama dari jenis tari klasik itu kalian tinggal cari lagi. Tinggal kalian explore lagi. Kemudian yang kedua ada jenis tari tradisional kerakyatan. Nah, ini baru nih, kerakyatan itu jadi jenis tari yang memang sering
pertontonkan di rakyat di rakyat dulu gitu. Jadi pulang capek, pulang kerja, pulang nyangkul kan, pulang nandur. Nah jadi dulu itu masyarakat kita itu sering menjadikan sebuah tarian itu menjadi sebuah bukan menjadikan itu, tapi hiburannya itu adalah tarian. Nah makanya dari setiap daerah mempunyai jenis-jenis tari masing-masing, seperti ada jenis tari tortor kan dari Sumut ya, kemudian tari kecak, tari jaipongan, tari yapong dari Jakarta kan, kemudian banyak banget ya. Nah silakan kalian untuk jenis-jenisnya mah kalian bisa baca langsung di materi yang sudah Bapak berikan seperti itu. Nah untuk sekarang yang ketiga itu mengenai yang ketiga itu mengenai bentuk penyajian. Nah bentuk penyajiannya itu secara sederhana, pertama ada bentuk penyajian gaya klasik tunggal, gaya klasik berpasangan, dan gaya klasik berkelompok. Gimana sih maksudnya? Itu sederhana aja. Pertama ya gaya klasik tunggal ya emang solois gitu, solois seperti itu. Kemudian yang kedua gaya klasik pacaran, gaya klasik pasangan kayak gitu ya, jadi tarinya itu ya berdua kayak gitu ya. Kemudian ada gaya klasik kelompok atau berkelompok, jadi lebih dari 3, yang namanya kelompok itu lebih dari 3 ya. Nah silakan nanti kalian cari ya untuk penugasannya. Pertama silakan kalian ini untuk penugasannya nih, untuk penugasan materinya. Pertama kalian silahkan cari jenis-jenis tari yang memang tonton dulu tari-tari yang ada di contoh YouTube lah, di YouTube kalian cari, kemudian kalian pahami si tari tersebut, kira-kira dia dari bentuk penyajiannya itu apakah dia itu bentuk penyajian gaya klasik tunggal, kelompok, atau berpasangan seperti itu ya. Kemudian kalian sudah memahami itu, kemudian jenis tari apa, kemudian asalnya dari mana. Kemudian yang ketiga mengenai bentuk penyajian, itu cukup aja, kayak gitu aja ya. Kemudian untuk penugasannya seperti biasa kalian lewat buku ya, buku mapel SBK, kemudian kalian tulis, kalian share di Google Classroom seperti itu. Cukup ya untuk materi dan penugasannya seperti itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.